Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cakrila dengan NIM 0603521063. Hari ini saya mau membahas salah satu tokoh psikologi kognitif, yaitu John Stuart Mill. John Stuart Mill lahir di Pentonville, London, Inggris pada tanggal 20 Mei 1806 silam. Hingga saat ini, John dikenal sebagai seorang filsuf empiris terkenal yang berasal dari Inggris. Tidak hanya itu saja, John juga terkenal karena julukan reformator dari utilitarianisme sosial. John Stuart Mill adalah putra dari seorang filsuf dan juga ekonomi ternama asal Inggris yang bernama James Mill. Sang ayah memiliki ambisi besar untuk menjadikan anaknya seorang anak ajaib lewat intelektual yang dimiliki anak tersebut dengan kecepatan yang sebanyak mungkin. Karena ambisi sang ayah, John sudah mulai mempelajari bahasa Yunani di usianya yang baru menginjak 3 tahun. Alhasil, di usia yang baru 14 tahun, John sudah sangat mahir berbahasa Yunani dan juga Latin klasik. Tidak hanya mampu berbicara dalam 2 bahasa sekaligus, John juga sudah mempelajari banyak hal seperti sejarah dunia hingga dasar-dasar teori ekonomi. Kemampuan John ini didapatkan dengan campur tangan sang ayah yang ingin menjadikannya sebagai pendukung gagasan filosofisnya yang terkenal radikal. Di usia 20 tahun, John berpetualang ke Prancis untuk mendalami pelajaran bahasa, kimia, dan matematika. John menghabiskan masa remajanya untuk mengedit naskah-naskah milik Jeremy Bentham. Pemikiran hebat John Stuart Mill. Dikarenakan ia dituntut untuk menjadi seorang yang dengan kemampuan intelektual di atas rata-rata sejak kecil, membuat John memiliki pemikiran yang berbeda dengan orang-orang sebayanya pada masa itu. John mengutarakan gagasan-gagasan menariknya berkaitan dengan manusia dan masyarakat dengan judul utilitarianisme. Pemikiran John sangat lekat dengan pengaruh yang diberikan oleh sang ayah saat dirinya masih berada di usia muda. Dalam hal pemikiran filosofisnya, John pernah menunjukkan bahwa empirisme dapat menyaingi metafisika dalam hal pemberian kepastian. John juga terkenal sebagai seorang yang membawa konsep falsifikasi dalam penanggulangan masalah induktif yang ada dalam ilmu pengetahuan. Dalam setiap ulasan biografi Jones, sebutan sebagai pemikir cemerlang tidak pernah lepas darinya. John Mill memandang sains tergantung pada induksi. Pendapatnya ini banyak diterima oleh orang-orang. Dirinya juga mengutarakan bahwa induksi tidak bersifat primer dan terus melibatkan suatu asumsi. Karya John Stuart. Sang filsuf meninggal dunia pada tahun 1873 di Avignon, Prancis dengan meninggalkan berbagai karya-karya hebat yang masih disanjung dan dikagumi hingga saat ini. Pemikiran-pemikiran dan pendapatnya yang paling terkenal berkaitan dengan utilitarianisme dan kebebasan atau liberty seringkali dijadikan patokan oleh banyak ilmuwan. Tidak hanya mengutarakan pemikiran dalam utilitarianisme saja, John juga ikut andil menghasilkan karya tentang filsafat, sains, metafisika, logika, dan juga
epistemologi. Jones juga mengungkapkan pemikiran terkait pemerintahan dan juga fungsi-fungsinya. Masalah pelik tentang pendidikan juga berkaitan menarik perhatian sang filsuf di kala itu. Pemikiran paling berpengaruh dari John Stuart Mill adalah perihal kebebasan. John Stuart Mill mengutarakan pendapatnya bahwa hanya orang dewasa sajalah yang berhak mendapatkan kebebasan, sedangkan kebebasan pada anak-anak dipertanggungjawabkan pada orang tuanya. Sang filsuf juga mengungkapkan bahwa seharusnya ada batasan-batasan dari sebuah kebebasan yang wajib ditaati. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakila dengan NIM 0603521063. Hari ini saya mau membahas salah satu tokoh psikologi kognitif yaitu George Armitage Miller atau George Miller. George Armitage Miller lebih dikenal sebagai George E. Miller. Lahir pada 3 Februari 1920 di Carleton, Amerika Serikat. Dia adalah seorang psikolog Amerika yang menyumbangkan pengetahuan yang sangat relevan dengan psikologi dan neuroscience kognitif. Dia mulai karirnya pada saat teori yang berkuasa di bidang psikologi adalah behaviorisme, yang menghindari segala upaya untuk mempelajari proses mental dan juga hanya berfokus pada perilaku yang dapat diamati. Dia bekerja sebagian besar di Universitas Harvard, MIT, dan Universitas Princeton. Miller memperkenalkan teknik eksperimental untuk mempelajari psikologi proses mental. Dia kemudian menjadi salah satu pendiri psikolinguistik dan kemudian menjadi salah satu tokoh kunci dalam mendirikan bidang baru yang lebih luas dari ilmu kognitif. Sekitar tahun 1978, dia berkolaborasi dan turut menulis karya dengan tokoh-tokoh lainnya dalam ilmu kognitif dan psikolinguistik seperti Noam Chomsky. Untuk memindahkan psikologi ke ranah proses mental dan untuk menyelaraskan gerakan itu dengan teori informasi, teori komputasi, dan linguistik, Miller dianggap sebagai salah satu psikolog abad ke-20 yang hebat. Sebuah tinjauan survei psikologi umum yang diterbitkan pada tahun 2002 menempatkan Miller sebagai psikolog ke-20 yang paling banyak dikutip pada masa itu. Dia adalah mantan profesor di Universitas Harvard, mantan profesor di Massachusetts Institute of Technology. Dia adalah anggota Akademi Seni dan juga Sains Amerika yang bergengsi dan Akademi Sains Nasional. Dia juga salah satu pendiri dari Pusat Studi Kognitif di Harvard pada tahun 1960 dan berpartisipasi dalam pendirian Princeton Cognitive Science Laboratory pada tahun 1986. Berkat teorinya tentang ingatan jangka pendek, Miller diakui sebagai salah satu pendiri ilmu kognitif dan ilmu saraf kognitif. Dia juga membuat kontribusi yang relevan dalam psikolinguistik dan juga studi komunikasi manusia yang membuatnya mendapatkan kontribusi anuitas kehidupan luar biasa untuk psikologi dari American Psychology Association. Teori memori jangka pendek. Miller tertarik mengukur kemampuan pikiran untuk membangun saluran pemrosesan informasi. Dari penelitian yang ia lakukan, ia menyadari bahwa orang dapat dengan handal menghubungkan antara 4 dan 10 rangsangan berkelanjutan. Misalnya, suara, panjang garis, atau rangsangan
rangkaian titik. Orang bisa dengan cepat mengidentifikasi stimulus selama ada 7 atau kurang, dan dapat mempertahankan antara 5 dan 9 elemen dalam memori langsung. Dengan ini, ia mengembangkan salah satu unsur terbesarnya itu adalah ingatan jangka pendek pada manusia tidak terbatas, tetapi memiliki kapasitas umum untuk menyimpan sehingga 7 informasi. Demikian juga kapasitas itu dapat dimodifikasi sesuai dengan bagaimana proses selanjutnya dilakukan, sebagai pengodaan ulang informasi. Hal di atas diakui hingga hari ini sebagai salah satu asumsi dasar pemrosesan informasi. Justru karena mempertahankan bahwa memori manusia hanya dapat secara efisien merangkap total 7 unit pada saat yang sama, kurang lebih 2 potong informasi tambahan. Misalnya, yang terakhir terjadi ketika kita harus membedakan antara suara yang berbeda, atau ketika kita harus melihat objek melalui pandangan yang disamarkan atau sangat jelas. Dampak terhadap psikologi. Proposal Miller sangat signifikan mempengaruhi penelitian selanjutnya dalam psikologi kognitif, yang pada akhirnya menyebabkan mengembangkan dan memvalidasi tes psikometri untuk studi tentang memori dan proses kognitif lainnya. Demikian juga ia diperbolehkan untuk menggeneralisasi gagasan bahwa penting untuk membatasi jumlah elemen yang disajikan kepada seseorang ketika kita ingin menyimpan informasi tertentu. Misalnya, angka dari jumlah atau jumlah rangsangan yang membentuk presentasi atau lainnya. Karyanya. Beberapa karya George Miller yang paling penting adalah Bahasa dan Komunikasi pada 1951, Rencana dan Struktur Perilaku pada 1957, dan Keajaiban nomor 7 plus atau minus 2. Beberapa keterbatasan dalam kemampuan kita untuk memproses informasi pada tahun 1956 yang mungkin merupakan karya yang menandai permulaannya sebagai psikolog kognitif bergengsi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Fatimah Nurhaja. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi kognitif. Kalian udah tahu belum apa sih psikologi kognitif? Psikologi kognitif adalah ilmu pengetahuan yang secara perspektif mengkhususkan diri pada lingkup perspektif pemikiran ingatan manusia. Psikologi ini menggambarkan bahwa manusia adalah proses maklumat yang secara aktif seperti menyerupai metafora dunia komputer. Fokus utama dari ilmu psikologi kognitif adalah mengenai bagaimana cara manusia memperoleh, memproses, serta menyimpan maklumat. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang satu tokoh psikologi kognitif, yaitu Jerome Bruner. Nah, seperti biasa, yang paling pertama pasti akan kita bahas tentang biografi Jerome Bruner. Jerome Bruner berasal dari Polandia. Ia datang ke dunia pada 1 Oktober 1915. Bruner dilahirkan buta dan tidak bisa melihat sampai ia menjalani 2 operasi katarak pada 2 tahun. Mampu memulihkan beberapa penglihatan tetapi dengan cara yang terbatas. Ayahnya adalah seorang pembuat jam tangan dan meninggal ketika dia berusia 12 tahun. Kemudian kematiannya, sang ayah menjual bisnisnya untuk meninggalkan keluarganya dalam posisi ekonomi yang baik. Dia juga memastikan untuk membuat dana kuliah untuk dipelajari putranya. Dengan 16 tahun, Bruner mengakses Universitas Duke, memuaskan keinginan ayahnya yang telah meninggal.
Selanjutnya ada pemikiran Jerome Brenner. Menurut Brenner, dalam proses belajar ada 3 tahap. Yang pertama, tahap informasi. Yang kedua, tahap transformasi. Yang ketiga, ada tahap evaluasi. Saya akan membahas satu persatu. Tahap informasi. Tahap informasi yaitu tahap awal untuk memperoleh pengetahuan atau pengalaman baru, di mana dalam setiap pelajaran diperoleh sejumlah informasi yang berfungsi sebagai penambahan pengetahuan yang lama, memperluas dan memperdalam, dan kemungkinan informasi yang baru bertentangan dan informasi yang lama. Nah, yang kedua ada tahap transformasi, yaitu tahap memahami, mencerna, dan menganalisis pengetahuan baru serta ditransformasikan dalam bentuk yang baru yang mungkin bermanfaat untuk hal-hal yang lain, yaitu informasi yang harus dianalisis dan ditransformasikan ke dalam bentuk yang lebih abstrak atau konseptual agar dapat digunakan dalam hal lebih luas. Yang ketiga ada tahap evaluasi, yaitu untuk mengetahui apakah hasil transformasi pada tahap kedua benar atau tidak. Evaluasi kemudian dinilai sehingga diketahui mana-mana pengetahuan yang diperoleh dan transformasi dapat dimanfaatkan untuk memahami gejala-gejala lain. Oh iya, menurut Brenner, pengembangan kognitif juga melalui 3 tahapan yang ditentukan cara melihat lingkungan. Yang pertama ada enaktif, yaitu 0-2 tahun. Yang kedua ada ikonik, yaitu 2-4 tahun. Yang ketiga ada simbolik, yaitu 5-7 tahun. Kalian masih bingung apa? Saya akan menjelaskan secara perlahan, yaitu tahap enaktif, yaitu seorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upayanya untuk memahami lingkungan sekitarnya. Artinya, dalam memahami dunia sekitarnya, anak menggunakan pengetahuan motorik, misalnya melalui gigitan, sentuhan, pegangan, dan sebagainya. Yang kedua, ada tahap ikonik, yaitu 2-4 tahun. Seseorang memahami objek-objek dan dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Maksudnya, dalam memahami dunia sekitarnya, anak belajar melalui bentuk perumpamaan atau tampil dan perbandingan atau komparasi. Yang ketiga ada tahap simbolik, yaitu berumur 5-7 tahun. Seorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika. Dalam memahami dunia, sekiranya anak belajar melalui simbol-simbol bahasa, logika, matematika, dan sebagainya. Komunikasinya dilakukan dengan menggunakan banyak sistem simbol. Semakin matang seseorang dalam memproses pemikirannya, semakin dominan sistem simbolnya. Meskipun begitu, tidak berarti ia tidak lagi sistem enaktif dan ikonik. Penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran merupakan salah satu bukti masih diperlukannya sistem enaktif dan ikonik dalam proses belajar. Nah, cukup sekian penjelasan saya mengenai Jerome Brenner. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membahas tentang satu tokoh psikologi kognitif, yaitu Ulrich Neisser. Ulrich Gustav Neisser lahir pada 8 Desember 1928 dan dia adalah anak kedua dari Hans dan Charlotte Neisser. Kakak perempuannya bernama Marianne 4 tahun lebih tua darinya. Ayah Neisser berasal dari keluarga Yahudi terkemuka. Dia mengajar ekonomi di Universitas Kiel dan merupakan peneliti terkemuka di Institut Kiel untuk Ekonomi Dunia. Ibunya beragama Katolik dan memiliki gelar dalam bidang sosiologi. Dia juga aktif terlibat dengan gerakan perempuan di Jerman. Selanjutnya ada pemikiran Ulrich Neisser. Dalam bukunya pada tahun 1967 tentang kognitif psikologi, Neisser menguraikan penelitian terkini tentang perhatian, pemecahan masalah, pengenalan pola, persepsi, dan memori. Dia juga menekankan konsep pemrosesan informasi dan pemrosesan konstruktif. Neisser menciptakan istilah psikologi kognitif dan menyajikannya pendekatan baru ini sebagai alternatif dari behaviorisme. Saat ini, menyatukan ide-ide dari berbagai peneliti untuk membentuk teori terpadu, Neisser sering disebut sebagai Bapak Psikologi Kognitif. Oh iya, Neisser adalah salah satu peneliti pertama yang memberikan bukti bahwa ingatan manusia melibatkan secara aktif merekonstruksi masa lalu, daripada secara pasif mengingat snapshot akurat dari peristiwa masa lalu.
Nah, cukup sekian penjelasan saya mengenai Ulrich Neisser. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Maulida dengan nomor induk mahasiswa 0603521059. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tokoh psikologi kognitif yaitu Jean Piaget. Berikut penjelasannya. Psikologi kognitif adalah noda satu cabang dari psikologi dengan pendekatan kognitif untuk memahami perilaku manusia. Psikologi kognitif mempelajari tentang perkara manusia menerima, mempersepsi, mempelajari, menalar, mengingat, dan berpikir tentang suatu informasi. Jean Piaget. Ia lahir pada tanggal 9 Agustus 1896 di Newcastle, Swiss dan meninggal pada tahun 1980. Piaget mengidolakan ayahnya yang seorang akademisi, akan tetapi takut pada ibunya yang sedikit menderita gangguan emosi. Kondisi ibunya yang demikian menjadi salah satu faktor pendukung yang mempengaruhi Piaget di kemudian hari untuk mempelajari psikologi. Akan tetapi, di bidang keilmuan yang awalnya dipelajari oleh Piaget adalah biologi. Ketertarikan Piaget pada biologi diawali ketika ia berumur 11 tahun. Piaget adalah seorang ahli psikologi perkembangan, tetapi psikologi hanya berupa bagian kecil dari pekerjaannya. Ia sebenarnya seorang ahli epistemologi. Ia mempelajari bagaimana pengetahuan dan kompetensi diperoleh sebagai konsekuensi pertumbuhan dan interaksi dengan lingkungan fisik dan sosial. Piaget mempelajari cara berpikir pada anak-anak, sebab ia yakin bahwa dengan cara ini ia akan memperoleh jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan epistemologi, seperti bagaimana kita memperoleh pengetahuan dan bagaimana kita tahu bahwa apa yang bisa diketahui. Hal-hal ini menyangkut hubungan antara logika dan psikologi sebagai masalah yang ingin dipecahkan pada setiap umur. Piaget merupakan psikolog abad ke-20 yang sangat berpengaruh. Di tahun 1921, Piaget melakukan riset tentang bagaimana cara peserta didik pada jenjang sekolah dasar memberi alasan. Itulah mengapa Piaget tidak tertarik dengan jawaban benar atau salah dalam tes inteligensi yang dilakukan Simon Binet terhadap anak-anak. Ketertarikan Piaget pada bagaimana cara anak beralasan merupakan keniscayaan bahwa Piaget memfokuskan studinya pada psikologi inteligen kognitif. Adapun tradisi perkembangan kognitif yang dapat disebut sebagai perkembangan struktural ditemukan dalam karya-karya Jean Piaget di tahun 1947 dan 1970. Pendekatan kognitif atau struktural menekankan sifat aktif otak anak ketika sadar untuk membangun dan mengelola struktur pikiran dan tindakan. Premis dasarnya adalah bahwa semua pengetahuan dibangun. Pendekatan kognitif ini mengidentifikasi serangkaian struktur yang terorganisir kemudian diubah dalam urutan yang runtut ketika seseorang membangun proses kognitif yang semakin berguna dan kompleks melalui interaksi dengan lingkungan. Piaget mempublikasikan satu artikel tentang burung gereja. Pada umur 15-18 tahun, mempublikasikan sejumlah artikel tentang kerang. Di tahun 1918, Piaget menerbitkan novel intelektual Recherche. Teks yang berpengaruh ini menunjukkan program penelitian Piaget. Dalam tulisan itu, ia menyatakan bahwa sains bersifat faktual dan agama bersifat syarat nilai. Piaget memperoleh jabatan pertamanya di Newcastle pada 1925, lalu pindah untuk menetap di Universitas Geneva dari tahun 1929 sampai seterusnya.
Ia ditunjuk menjadi Direktur Internasional Bureau of Education pada tahun yang sama dan kemudian menjadi Direktur International Center for Genetic Epistemology pada 1955. Ia meraih gelar kehormatan pertama dari Universitas Harvard pada 1963. Diikuti lebih dari 40 gelar kehormatan termasuk Erasmus Prize pada 1972. Ini adalah beberapa karya besar Piaget. Ini adalah karya utamanya tentang pendidikan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Maulida dengan nomor induk mahasiswa 0603521059. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu tokoh psikologi kognitif yaitu Albert Ellis. Berikut penjelasannya. Psikologi kognitif. Psikologi kognitif adalah noda satu cabang dari psikologi dengan pendekatan kognitif untuk memahami perilaku manusia. Psikologi kognitif mempelajari tentang perkara manusia menerima, mempersepsi, mempelajari, menalar, mengingat, dan berpikir tentang suatu informasi. Albert Ellis lahir pada tanggal 27 September 1913 dan meninggal pada tanggal 24 Juli tahun 2007. Albert Ellis adalah seorang psikolog yang berpengaruh yang mengembangkan terapi perilaku emotif rasional. Dia memainkan peran penting dalam revolusi kognitif yang terjadi di bidang psikoterapi dan membantu mempengaruhi munculnya pendekatan kognitif perilaku sebagai pendekatan pengobatan. Menurut satu survei psikolog profesional, Ellis menduduki peringkat sebagai psikoterapis paling berpengaruh kedua di belakang Carl Roger dan tepat di depan Sigmund Freud. Albert Ellis lahir pada tahun 1913 di Pittsburgh, Pennsylvania, yang tertua dari 3 anak. Dia kemudian menggambarkan ayahnya sebagai tidak menyenangkan dan ibunya secara emosional jauh. Karena orang tuanya jarang ada, dia sering menemukan dirinya dalam posisi merawat adik-adiknya. Ellis sering sakit sepanjang masa kecilnya, antara usia 5 dan 7 tahun. Ia dilaporkan dirawat di rumah sakit 8 kali berbeda. Salah satu rawat inap ini berlangsung selama setahun. Selama itu, orang tuanya jarang mengunjungi atau menawarkan kenyamanan dan dukungan. Meskipun dia sering dikenal karena sifatnya yang blak-blakan dan bahkan digambarkan sebagai Lenny Bruce psikoterapi, Ellis ingat bahwa dia cukup pemalu ketika masih muda. Pada umurnya 19 tahun, ia mulai mengubah perilaku dan memaksa dirinya untuk berbicara dengan setiap wanita yang ditemuinya di bangku taman dekat rumahnya. 1 bulan, dia berbicara kepada lebih dari 130 wanita dan sementara dia hanya mendapatkan 1 kencan. Dia menemukan bahwa dia telah membuat dirinya tidak sensitif dan tidak lagi takut untuk berbicara dengan wanita. Dengan menggunakan pendekatan yang sama untuk mengatasi rasa takutnya berbicara di depan umum. Pernikahan pertamanya dan kedua berakhir dengan pembatalan dan perceraian. Hubungannya selama 37 tahun dengan Direktur Institut Albert Ellis berakhir pada 2002. Pada tahun 2004, ia menikah dengan seorang psikolog Australia, Debbie Jove. Ellis meninggal pada tahun 2007 setelah sakit lama. SMA, Ellis melanjutkan untuk mendapatkan BA dalam bisnis dari City College of Downtown New York pada tahun 1934.
Dia menghabiskan beberapa waktu untuk mengejar karir bisnis dan kemudian berusaha berkarir sebagai penulis fiksi. Setelah berjuang dengan keduanya, ia memutuskan untuk pindah persneling untuk belajar psikologi dan mulai PhD dalam psikologi klinis di Columbia University pada tahun 1942. Ia meraih gelar MA dalam bidang psikologi klinis pada tahun 1943 dan gelar PhD pada tahun 1947. Latihan dan praktik awal Ellis berada dalam psikoanalisis, tetapi ia segera menjadi tidak puas dengan apa yang dilihatnya sebagai kelemahan metode psikoanalitik. Sikap pasif dan ketidakefektifannya dipengaruhi oleh karya-karya orang-orang seperti Alfred Adler, Karen Harney, dan Harry Stack Sullivan. Ellis mulai mengembangkan pendekatannya sendiri untuk psikoterapi. Pada 1955, ia mempresentasikan pendekatannya yang kemudian ia sebut sebagai terapi rasional. Metode ini menekankan pendekatan yang lebih langsung dan aktif untuk pengobatan di mana terapis membantu klien memahami keyakinan irasional yang mendasari yang mengarah pada tekanan emosional dan psikologis. Hari ini, metode ini dikenal sebagai terapi perilaku emosi rasional. Ellis juga menulis banyak tentang seksualitas manusia. Dia mulai bertemu klien sebelum dia bahkan menyelesaikan gelar PhD pada saat itu. Tidak ada lisensi resmi psikolog yang diperlukan di negara bagian New York. Ellis mempertahankan jadwal kerja yang ketat bahkan hingga akhir hayatnya. Dia terus bekerja bahkan dalam menghadapi berbagai masalah kesehatan. Melihat sebanyak 70 pasien seminggu. Sementara rap sering digambarkan sebagai offshoot of CBT. Karya Ellis benar-benar bagian dari revolusi kognitif, dan dia membantu menemukan dan merintis terapi kognitif perilaku. Dia sering digambarkan sebagai salah satu pemikir paling terkemuka dalam sejarah psikologi. Dalam satu survei para psikolog tahun 1982, ia menduduki peringkat sebagai psikoterapis paling berpengaruh kedua dalam sejarah. Carl Rogers masuk nomor 1, sementara Sigmund Freud masuk nomor 3. Ellis juga menulis lebih dari 75 buku. Banyak di antaranya menjadi buku laris. Dari pengaruhnya di bidang psikoterapi, Psychology Today menyatakan bahwa tidak ada individu, bahkan Freud sendiri memiliki dampak yang lebih besar pada psikoterapi modern. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mempresentasikan psikologi kognitif yang bertokoh Elizabeth F. Biografi Elizabeth F. Lotus Price lahir di Elizabeth Friesman 16 Oktober 1944 adalah seorang palsu termasuk ingatan yang pulih dari pelecehan seksual. Masa psikolog kognitif dan pakar memori manusia dari Amerika Serikat, dia telah melakukan penelitian tentang kelenturan memori manusia. Loftus terkenal karena karyanya yang luar biasa tentang efek informasi yang salah dan ingatan saksi mata dan penciptaan dan sifat ingatan kecil. Selain pekerjaannya di laboratorium, Loftus telah terlibat dalam menerapkan penelitiannya ke pengaturan hukum. Dia telah memberikan kesaksian sebagai saksi ahli untuk ratusan kasus pada tahun 2002. Loftus menduduki peringatan ke-58 dalam daftar Review of General Psychology, peneliti psikologis paling berpengaruh di abad ke-20, dan merupakan wanita dengan peningkat tertinggi dalam daftar. Loftus mengambil pengangkatan akademis pertamanya pada tahun 1970 di Sekolah Baru untuk Penelitian Sosial di kota New York. Penelitiannya selama di sana difokuskan pada organisasi informasi semantik dalam memori jangka panjang, namun Loftus segera menyadari bahwa dia ingin melakukan penelitian dengan relevansi sosial yang lebih besar. Loftus mengkaitkan realisasi ini sebagian dengan percakapan dengan seorang kenalan kepada siapa dia menjelaskan temuannya tentang memori semantik yang bertanya-tanya tentang biaya penelitian dibandingkan nilainya. Loftus telah bersaksi dan menasihati pengadilan tentang sifat memori saksi mata dalam berbagai kasus. Keterlibatan langsung dengan penerapan karyanya pada sistem hukum ini ditumbuh dari artikel Loftus yang diterbitkan pada tahun 1974 tentang hubungan antara temuan dari ilmu psikologi dan kesaksian saksi dalam sidang pembunuhan yang diamatinya, di mana ingatan saksi yang
Tantangan memainkan peran kunci dalam bukti. Pengacara yang membaca artikel tersebut mulai menghubungi Loftus untuk berkonsultasi tentang kasus mereka, dan hakim meminta seminar pendidikan tentang bukti saksi mata, dan dia mulai pekerjaannya sebagai pendidik praktis hukum. Saya akan mempresentasikan psikologi kognitif Aaron Beck. Biografi Aaron Beck. Temkin Beck dilahirkan pada tanggal 18 Juli 1921 di Providence, Rhode Island. Beck merupakan lulusan dari bidang medis Sekolah Kedokteran di Yale Medical School pada tahun 1946. Selanjutnya, Beck bergabung dengan Departemen Psikiatri Universitas Pennsylvania pada tahun 1954 dan menjadi anggota dari National Institute of Mental Health, menjadi dewan redaksi untuk berbagai jurnal dan memberikan kuliah di beberapa negara. Sejak tahun 1957, Beck telah menjadi direktur utama beragam penelitian yang didanai untuk investigasi, terapi kognitif dan psikopatologi yang bagi penderita depresi, kasus bunuh diri, kecemasan, gangguan merasa panik, pecandu alkohol, penyalahgunaan narkotika, gangguan makanan, gangguan kepribadian, dan skizofrenia. Aaron Beck dikenal sebagai bapak-bapak terapi kognitif. Beck mengembangkan terapi kognitif dengan suatu pemikiran bahwa pengalaman-pengalaman yang dialami oleh seorang individu menghasilkan sebuah kognisi atau pemikiran kognisi tersebut, berkaitan dengan yaitu keyakinan-keyakinan dasar yang terus berkembang dari awal kehidupan guna menciptakan penilaian kita terhadap dunia dan menentukan keadaan emosional dan perilaku kita. Sebenarnya teori kognitif dari Jerome Beck banyak dipengaruhi oleh tulisan dari Gerard Kelly dan Albert Ellis. Dalam setiap penelitiannya, Beck berusaha untuk mengidentifikasi unsur kognitif mana yang dapat membuat seorang individu mengalami suatu gangguan. Setelah hal itu dikembangkan dan diuji langkah-langkah yang sistematis untuk memformulasikan petunjuk arahan dalam terapi. Teori kognitif Aaron Beck. Pada teori kognitif dan Beck adalah yang namanya triad kognitif depresi. Ketiga pandangan negatif tersebut melibatkan hal-hal seperti di bawah ini. A. Pandangan negatif tentang diri sendiri seperti saya tidak mampu, tidak diinginkan, tidak berharga. B. Pandangan negatif tentang dunia seperti dunia terlalu banyak menuntut dan hidup ini seperti pertarungan tak berkesudahan. C. Pandangan negatif tentang masa depan seperti dalam hidup selalu ada penderitaan dan itu terjadi kepada saya saat ini dan di masa depan saya. Dari ketiga pemikiran di atas dapat membuat seseorang menjadi depresi. Seseorang yang depresi cenderung mengalami kegagalan pemrosesan informasi seperti membesarkan permasalahan kecil dan mengovergeneralisasi untuk suatu penolakan keyakinan masalah-masalah pikiran, skema negatif, dan kesalahan kognitif inilah yang menyebabkan depresi. Faktanya, studi menunjukkan bahwa kekacauan emosi kita dapat ditelusuri dari penelitian kita terhadap kejadian-kejadian di masa lampau. Para terapis kognitif meyakini bahwa pemikiran yang menyimpang dari klaim tentang dirinya ke masa depan merupakan faktor utama yang membuat mereka depresi. Berikut adalah beberapa penyimpangan kognitif yang dirumuskan oleh Beck. 1. All or nothing, yaitu suatu keadaan di mana kita melihat semua hal dalam kategori hitam dan putih. Di saat penampilan Anda jauh dari kata sempurna, Anda melihat diri Anda sebagai kesalahan yang mutlak. 2. Overgeneralization, di mana saat Anda mengalami suatu peristiwa yang kurang baik, maka Anda menganggap hal tersebut sebagai sebuah pola kesalahan yang tidak ada ujungnya. 3. Disqualifying the positive, dengan bersikeras bahwa hal tersebut tidak mengkesinambungan untuk beberapa alasan. 4. Emotional rationing, suatu keadaan di mana Anda menganggap kalau emosi yang negatif Anda merefleksikan bagaimana segala sesuatu hal akan terjadi seperti ilfeel, the derivative must be true. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rasya Dika Putri dari kelompok 4. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai psikologi kognitif menurut David Ausubel. Selanjutnya ada biografi dari David Ausubel. David Paul Ausubel lahir pada 25 Oktober tahun 1918 dan meninggal pada 9 Juli 2008. Beliau adalah seorang psikolog asal Amerika Serikat. Kontribusinya yang paling signifikan adalah di bidang psikologi pendidikan, ilmu kognitif, dan pembelajaran pendidikan sains pada pengembangan dan penelitian tentang Advanced Organizer sejak tahun 1960. Beliau dibesarkan di Brooklyn, New York, Amerika Serikat. Ausubel berbeda dengan teoritikus-teoritikus lainnya, khususnya ahli psikologi yang teori-teorinya diterjemahkan dari dunia psikologi ke dalam penerapan pendidikan. Ausubel memberikan penekanan pada belajar bermakna. Selanjutnya ada pengaruh David Ausubel. Ausubel dipengaruhi oleh ajaran Jean Piaget. Mirip dengan ide-ide Piaget tentang skema konseptual, Ausubel menghubungkan ini dengan penjelasannya tentang bagaimana orang memperoleh pengetahuan.
Ausubel percaya bahwa pemahaman konsep, prinsip, dan ide dicapai melalui penalaran deduktif. Ia percaya pada ide pembelajaran yang bermakna sebagai kebalikan dari menghafal. Dalam kata pengantar bukunya yaitu Educational Psychology, A Cognitive View, dia mengatakan bahwa jika dia harus mengurangi semua psikologi pendidikan menjadi hanya satu prinsip, dia akan mengatakan ini: faktor tunggal yang paling penting yang mempengaruhi pembelajaran adalah apa yang pelajar sudah tahu. Pastikan ini dan ajarkan dia sesuai. Melalui keyakinannya akan pembelajaran yang bermakna, Ausubel mengembangkan teorinya tentang Advanced Organizer. David Ausubel mengemukakan pula tentang pembelajaran bermakna yang merupakan suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Inti teori Ausubel tentang belajar adalah belajar bermakna. Menurut Ausubel, faktor utama yang mempengaruhi belajar bermakna adalah struktur kognitif yang telah ada, stabilitas, kejelasan pengetahuan dalam suatu bidang studi dan pada waktu tertentu. Sifat-sifat struktur kognitif menentukan validitas dan kejelasan arti-arti yang timbul pada waktu informasi baru masuk ke dalam struktur kognitif itu. Demikian pula sifat proses interaksi yang terjadi. Dalam menerapkan teori belajar, Ausubel dalam mengajar perlu memperhatikan konsep-konsep atau prinsip-prinsip, yaitu pengatur awal, diferensiasi progresif, penyesuaian integratif, dan belajar superordinat. Selanjutnya ada belajar menurut David Ausubel. Menurut Ausubel, belajar dapat diklasifikasikan dalam dua dimensi. Dimensi pertama berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran yang disajikan pada siswa melalui penerimaan atau penemuan. Dimensi kedua menyangkut cara bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi itu pada struktur kognitif yang telah ada. Struktur kognitif ialah fakta, konsep, dan generalisasi yang telah dipelajari dan diingat oleh siswa. Pada tingkat pertama dalam belajar, informasi dapat dikomunikasikan pada siswa dalam bentuk belajar penerimaan yang menyajikan informasi itu dalam bentuk final ataupun dalam bentuk belajar penemuan yang mengharuskan siswa untuk menemukan sendiri sebagian atau seluruh materi yang akan diajarkan. Dalam tingkat kedua, siswa menghubungkan atau mengaitkan informasi itu pada pengetahuan berupa konsep atau lainnya yang telah dimilikinya. Dalam hal ini terjadilah belajar bermakna. Akan tetapi, siswa itu dapat juga hanya mencoba-coba menghafalkan informasi baru itu tanpa menghubungkannya pada konsep-konsep yang telah ada dalam struktur kognitifnya. Dalam hal ini terjadilah belajar hafalan. Selanjutnya ada belajar bermakna menurut David Ausubel. Inti teori Ausubel tentang belajar ialah belajar bermakna. Bagi Ausubel, belajar bermakna merupakan suatu proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep yang relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Walaupun kita tidak mengetahui mekanisme biologi tentang memori atau disimpannya pengetahuan, kita mengetahui banyak informasi disimpan di daerah-daerah tertentu dalam otak. Banyak sel otak yang terlibat dalam menyimpan pengetahuan itu. Dengan berlangsungnya belajar, dihasilkan perubahan-perubahan dalam sel-sel otak, termasuk sel-sel yang telah menyimpan informasi yang mirip dengan informasi yang sedang dipelajari. Selanjutnya, apa itu subsumer dan dari mana datangnya subsumer? Bila menginginkan belajar bermakna seperti yang dikemukakan oleh Ausubel, dan bila belajar bermakna memerlukan konsep-konsep relevan dalam struktur kognitif yang disebut subsumer itu. Dari mana datangnya subsumer itu? Pada anak-anak, pembentukan konsep merupakan proses utama untuk memperoleh konsep-konsep. Kita juga sudah mengetahui bahwa pembentukan konsep adalah semacam belajar penemuan yang menyangkut baik pembentukan hipotesis dan pengujian hipotesis maupun pembentukan generalisasi hal-hal yang khusus. Waktu usia masuk sekolah tiba, kebanyakan anak telah mempunyai kerangka konsep yang mengizinkan terjadinya belajar bermakna. Selanjutnya ada belajar hafalan menurut David Ausubel. Bila dalam struktur kognitif seseorang tidak terdapat konsep-konsep relevan atau subsumer relevan, informasi baru dipelajari secara hafalan. Bila tidak ada usaha yang dilakukan untuk mengasimilasi pengetahuan baru pada konsep-konsep relevan yang sudah ada dalam struktur kognitif, akan terjadi belajar hafalan.
Pada kenyataannya, guru dan bahan-bahan pelajaran sangat jarang menolong para siswa dalam menentukan dan menggunakan konsep-konsep relevan dalam struktur kognitif mereka untuk mengasimilasikan pengetahuan baru, dan akibatnya pada para siswa hanya terjadi belajar hafalan. Yang terakhir ada karya-karya dari David Ausubel. Pertama ada Ego Development and Psychopathology tahun 1996. Yang kedua The Acquisition and Retention of Knowledge tahun 2000. Tiga ada Theory and Problems of Adolescent Development tahun 2002. Dan yang keempat ada Depth and the Human Condition tahun 2002. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rasya Dika Putri dari kelompok 4. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai psikologi kognitif menurut Lev Vygotsky. Yang pertama ada biografi dari Lev Vygotsky. Lev Vygotsky adalah seorang psikolog dari Rusia yang terkenal karena teori sosiokulturalnya. Dia percaya bahwa interaksi sosial memainkan peran penting dalam pembelajaran pada anak-anak. Melalui interaksi sosial tersebut, anak-anak akan melalui proses belajar yang terus-menerus. Vygotsky mencatat bahwa budaya sangat mempengaruhi proses ini. Peniruan, pembelajaran terbimbing, dan pembelajaran kolaboratif semuanya memainkan peran penting dalam teorinya. Lev Vygotsky lahir pada tanggal 17 November 1896 di Orsha, sebuah kota di wilayah barat Kekaisaran Rusia. Ia kuliah di Universitas Negeri Moskow, di mana ia lulus dengan gelar sarjana hukum pada tahun 1917. Vygotsky mempelajari berbagai topik selama di universitas, termasuk sosiologi, linguistik, psikologi, dan filsafat. Namun, pekerjaan formalnya di bidang psikologi baru dimulai pada tahun 1924 ketika ia kuliah di Institut Psikologi di Moskow. Selanjutnya ada zona perkembangan proksimal. Menurut Lev Vygotsky, zona perkembangan proksimal adalah jarak antara tingkat perkembangan aktual yang ditentukan oleh pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial yang ditentukan melalui pemecahan masalah di bawah dari bimbingan orang dewasa atau dalam kolaborasi dengan teman sebaya yang lebih mampu. Sementara zona adalah kesenjangan antara apa yang diketahui oleh seorang anak dan apa yang belum diketahuinya. Memperoleh informasi yang hilang membutuhkan keterampilan yang belum dimiliki atau tidak dapat dilakukan oleh seorang anak secara mandiri, tetapi dapat mereka lakukan dengan bantuan orang lain yang lebih berpengetahuan. Selanjutnya yaitu orang yang lebih berpengetahuan. Lev Vygotsky memahami orang lain yang lebih berpengetahuan sebagai orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih besar daripada pelajar atau siswa pada umumnya. Dalam banyak kasus, individu ini adalah orang dewasa seperti contohnya orang tua atau guru. Selanjutnya yaitu teori sosial budaya Lev Vygotsky. Lev Vygotsky juga mengemukakan bahwa perkembangan manusia dihasilkan dari interaksi dinamis antara individu dan masyarakat. Melalui interaksi ini, anak belajar secara bertahap dan berkesinambungan dari orang tua dan guru. Namun, pembelajaran ini bervariasi atau ada perbedaan antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Penting untuk dicatat bahwa teori Vygotsky ini menekankan sifat dinamis dari interaksi. Masyarakat tidak hanya berdampak pada orang tertentu saja, melainkan orang-orang yang ada di dalamnya, yang mempengaruhi masyarakatnya. Selanjutnya ada kontribusi Lev Vygotsky. Kehidupan Lev Vygotsky secara tragis terputus pada tanggal 11 Juni 1934, ketika ia meninggal karena penyakit TBC pada usia 37 tahun. Namun, Vygotsky dianggap sebagai pemikir formatif dalam psikologi dan sebagian besar karyanya ini masih ditemukan dan dieksplorasi sampai sekarang. Lev Vygotsky hidup sezaman dengan Skinner, Pavlov, Freud, dan Piaget. Karya Vygotsky juga tidak pernah mencapai tingkat keunggulan selama hidupnya. Meskipun demikian, karya Vygotsky terus berkembang pengaruhnya sejak kematiannya, terutama di bidang psikologi perkembangan dan pendidikan.
Baru pada tahun 1970-an, teori Vygotsky ini dikenal di Barat ketika konsep dan ide baru diperkenalkan di bidang psikologi pendidikan dan perkembangan. Sejak itu, karya-karya Vygotsky ini telah diterjemahkan dan menjadi sangat berpengaruh, khususnya di bidang pendidikan. Dalam peringkat psikolog terkemuka, Vygotsky diidentifikasi sebagai psikolog paling berpengaruh ke-83 selama abad ke-20. Selanjutnya yaitu perbedaan teori Vygotsky dan Piaget. Piaget dan Vygotsky hidup sezaman, namun ide-ide Vygotsky tidak menjadi terkenal sampai lama setelah kematiannya. Meskipun ide-ide mereka memiliki beberapa kesamaan, ada juga perbedaan yang signifikan. Misalnya, yang pertama, Vygotsky tidak memecah perkembangan menjadi serangkaian tahapan yang telah ditentukan seperti yang dilakukan Piaget. Yang kedua, Vygotsky menekankan peran penting yang dimainkan budaya, menunjukkan perbedaan budaya dapat memiliki efek dramatis pada perkembangan. Yang ketiga, teori Piaget menunjukkan bahwa perkembangan sebagian besar bersifat universal. Keempat, teori Piaget memfokuskan banyak perhatian pada interaksi teman sebaya, sementara teori Vygotsky menekankan pentingnya orang dewasa dan teman sebaya yang lebih berpengetahuan. Dan yang terakhir, teori Vygotsky sangat menekankan peran yang dimainkan bahasa dalam perkembangan, sesuatu yang sebagian besar diabaikan oleh Piaget. Yang terakhir ada karya-karya dari Lev Vygotsky. Yang pertama ada Thought and Language, tahun 1934. Yang kedua ada Mind in Society, The Development of Higher Psychological Process, tahun 1978. Ketiga ada The Psychology of Art, tahun 1960. Dan yang keempat ada The Collected Works of L.S. Vygotsky, tahun 2011. Ini adalah quotes dari Lev Vygotsky, yaitu belajar lebih dari sekadar perolehan kemampuan berpikir, itu adalah perolehan banyak kemampuan khusus untuk berpikir tentang berbagai hal. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.